Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama-sama. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada acara hari ini yang akan selalu ditemani oleh suami saya, Endi Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita terus-menerus mau belajar. Terlebih lagi tentang iman kekatolikan kita. Dan bukan hanya berarti kita mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Kita harus belajar mengikuti keinginan Tuhan. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat kita semua, lewat hal-hal kecil yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Menabur kebaikan dan semoga kita akan bisa menuai berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini, kembali kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa, Romo Felix Supranto, SSCC. Selamat datang kembali Romo Felix di acara bersama-sama dengan kita. Senang sekali kita bisa Selamat bersama-sama. malam. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang pemeriksaan batin. Kita memasuki akhir tahun. Dan pada akhir tahun adalah saat-saat yang baik di mana kita boleh memeriksa batin kita. Apa saja yang sudah kita lakukan selama setahun ini? Apa yang baik, apa yang kurang baik, apa yang harus kita benahi. Dan kita Romo akan banyak bercerita tentang hal-hal seperti ini dan bagaimana kita mempersiapkan batin kita untuk tahun yang akan datang. Karena waktu perjalanan hidup terus berjalan. Dan mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dan nanti Romo yang akhir akan memberikan berkat untuk kita semua dan mungkin doa akhir tahun ya Romo ya, berkat akhir tahun untuk kita semua. Baik, mari kita satukan hati kita. Kita mengundang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kasih kebaikan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Dan terima kasih untuk waktu, kesempatan yang masih boleh terus Kau berikan kepada kami. Untuk boleh terus belajar tentang Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Dan Bapa pada hari yang indah ini, kami mau belajar Bapak bersama-sama dengan Romo Felix, Bapak, tentang pemeriksaan batin. Bapak, biarlah boleh Kau urapi Romo Felix dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatu yang Romo boleh sharingkan kepada kami, boleh sungguh menguatkan kami, boleh menyadarkan kami Bapak, dan boleh membantu kami untuk boleh merenungkan tentang pemeriksaan batin ini lebih dalam kehidupan ini. Bapak yang Maha Kasih, kami mau buka hati kami. Biarlah hati kami boleh terbuka Bapa terhadap semua pengajaran yang boleh kami terima hari ini. Dan biarlah pengajaran tersebut boleh sungguh menjadi kekuatan untuk kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan boleh membuat kami semakin peka Bapa terhadap kehendak-Mu dalam hidup ini. Bapa, pada akhirnya kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Dan bentuklah kami seturut dengan kehendak dan keinginan-Mu semata. Berkaryalah Bapa lewat waktu-waktu yang kami habiskan bersama hari ini. Dan biarlah Kau boleh pimpin acara kami dari awal hingga akhir ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berkati semua alat-alat elektronik yang kami pakai, Wi-Fi yang kami pakai Bapa, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Kami persembahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Terima kasih Riana. Jadi sudah saya refleksikan bagaimana tema itu dihubungkan ya. Yang pertama-tama itu hidup kita
itu seperti lingkaran Advent. Dan ini kebetulan juga mau Natal. Jadi di lingkaran Advent ini, walaupun dari awal tapi nggak ada ujung, nggak ada akhirnya, tapi penuh dengan kisah. Gitu. Nah ini yang menarik itu. Mungkin kita nggak kaya akan banyak uang, tapi kita kaya akan kisah. Gitu. Maka yang saya renungkan itu menarik juga ini. Refleksi batin itu kan sebenarnya satu. Kita mengenali cinta Tuhan. Gitu. Kalau tidak bisa mensyukuri cinta Tuhan, ya kita sekarang mohon kebaikan Tuhan. Maka hidup kita itu persis dengan masa Advent. Ada pengharapan. Kalau nggak ada pengharapan itu orang sudah mati sebelum ajalnya itu. Kemudian ada cinta, bayangkan hidup tanpa cinta itu kering betul itu. Kemudian yang ketiga itu ada sukacita, itu. Belum tentu orang yang tertawa itu banyak sukacitanya juga gitu loh. Yang diam belum tentu dia tidak ada sukacita. Keempat itu kedamaian, jadi tujuan dalam hidup kita. Dan itu semua didapatkan ketika kita ini mengenal cinta Tuhan. Kalau kita jauh dari cinta Tuhan, yang ada adalah kemarahan, kekecewaan, permusuhan, dan sebagainya. Maka perlu pertobatan. Ini. Maka saya hubungkan dengan masa Advent menjelang Natal. Ini. Sorry. Bentar ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Belum keluar, Romo. Oh, belum keluar. Iya. Sebentar, ini saya ada masalah ini. Ya, sebentar. Tadi salah pencet katanya. Nah. Oh. Saya matiin sebentar ya, boleh ya? Kita ada masalah dahar ya. Iya. Silakan, Romo. Baik, sambil menunggu Romo Felix masuk kembali, selamat datang teman-teman yang baru bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Selamat datang, selamat pagi, dan selamat berjumpa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di sini. Dan nanti pada akhir acara, Romo akan mendoakan kita secara khusus, terutama untuk kita-kita yang membutuhkan ya doa akhir tahun dan berkat dari Romo secara spesial. Dan sambil menunggu juga, mendingan saya kasih satu pengumuman dulu nih. Kita ya save the date please untuk teman-teman yang ada di sini, tolong di save waktunya. Kita akan beracara dengan Uskup Bandung Monsinyur Antonius Bunyamin, ya Ketua KWI sekarang betul. Tanggal 6 Januari waktu Amerika atau tanggal 7 Januari waktu Indonesia. Waktunya sama jam 8 pagi. Jadi tolong save the date untuk acara bersama-sama dengan Monsinyur Antonius Bunyamin, dan temanya adalah Serenity. Ini satu awal yang bagus ketika kita memulai awal tahun itu dengan renungan, dengan kepasrahan dan dengan harapan. Baik, Romo Felix udah masuk, Romo? Udah, jadikan co-host dulu ya. Ya, sebentar ya, Romo ya. Baik, Romo, silahkan. Sudah kelihatan? Sudah keluar gambarnya. Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan dengan jelas. Nah, Romo Monsinyur Anton itu menyampaikan sesuatu sangat bagus itu. Nanti luar biasa itu. Saya senang juga mengikutinya. Nah, sebenarnya saat ini refleksi batin berarti kita menghayati cinta Allah khususnya dalam kehidupan kita
yang digambarkan dengan masa-masa Advent yang merupakan lingkaran Advent. Ya, dari awal sampai ujungnya nggak tahu. Satu hal bahwa cinta Allah tidak pernah jauh dari kita. Nah, kenapa? Kita itu sebenarnya, hidup kita itu kan tergantung pada kelahiran dan kebangkitan Tuhan. Nah, cinta Allah nampak sekali dan nyata di dalam diri Allah karena cintanya yang begitu besar kepada kita, maka dia mengutus putranya yang tunggal. Dia menjadi Emmanuel, Tuhan yang beserta kita. Dan cinta Allah itu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bayangkan, cinta Tuhan itu luar biasa ya. Anda dan saya jatuh, dia tetap mencintai. Itu. Anda dan saya tidak mensyukuri, dia tetap mencintai kita. Tapi sebagai anak-anak Allah, apakah kita pantas orang yang dicintai tidak membalas cintanya? Nah ini. Dan namakan Pak, anak-anak kurang ajar, kan begitu. Ini. Nah, lalu bagaimana? Allah itu mencintai kita, mau menjadi Emmanuel. Allah Tuhan yang datang ke dunia dalam bentuk seorang bayi yang lahir untuk kita demi keselamatan kita. Lalu tanggapan kita adalah apa? Ini pertobatan. Itu kita mengenal akan kekurangan kita. Tetapi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan batin aja. Kalau kita hanya mengenal dosa-dosa kita terus-menerus, yang terjadi adalah keputusasaan dan menjauh dari Allah karena merasa malu dengan diri kita sendiri waktu berdosa. Tetapi karena kita merasa mengalami ada cinta Tuhan yang setiap kali ingin memberikan pengampunan yang sempurna, maka yang terjadi adalah ingin bertobat. Saya punya sebuah pengalaman pada waktu masih kecil, masih remaja, masih frater lah. Pada waktu itu rektor saya minta saya untuk latihan sepeda motor, belajar sepeda motor. Teman saya menemani saya, mendampingi saya. Dengan tidak sengaja, saya menabrak ayam jantan kesukaan Romo Rektor itu. Ketakutan sekali saya. Nggak berani ngomong, takut dia marah, atau saya dikeluarkan. Nah, ternyata perasaan bersalah itu yang saya alami dimanfaatkan oleh teman saya tadi. Pada suatu hari, Romo Rektor memberi tugas kepada teman saya. Pater, tolong bersihkan kandang ayam. Dia bilang, siap Romo Rektor, Felix akan membantu. Kemudian dia temui saya berbisik, ingat Felix, ayam jantan kesukaan Romo Rektor yang mati tertabrak motormu. Wah, langsung kasih sapu saya mengerjakannya. Kemudian ada tugas lagi pada teman saya, Pater, tolong bersihkan gudang. Siap, Romo Rektor, Felix akan membantu. Dia langsung bisik sama saya, Felix, ingat ayam jantan mati ketabrak motor itu. Jadi terus-menerus dilakukannya. Akhirnya setelah 1 tahun lebih saya tidak tahan dengan beban atau budak rasa salah tadi. Akhirnya saya merefleksikan dan saya memberanikan diri kepada datang pada Romo Rektor. Saya berkata, Romo Rektor, saya mau jujur. Ada apa? Sayalah yang menabrak ayam jantan kesukaan Romo Rektor sampai mati. Saya pikir dia akan marah. Tapi ternyata Pak, Romo Rektor mengatakan, Felix, saya sudah tahu, saya sudah tahu betapa menderitanya kamu menanggung perasaan bersalah selama begitu lama itu. Setelah saya mengatakan, saya mengalami kelegaan. Nah, setan selalu mengatakan ini. Setan itu tahu mendetil segala dosa kita. Kesalahan kita yang sekecil apapun, memorinya kuat,
Itu. Dan dia setiap kali mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan yang sudah Tuhan ampuni. Supaya apa? Kita berada di bawah namanya perbudakan dosa. Padahal Allah mengampuninya secara total. Itu cara kelicikan setan agar kita menjauh dari Allah. Dan akhirnya mengatakan Allah tidak mau mengampuni. Tapi Allah begitu besar. Dia akan mengampuni kita ketika kita menyadari dosa-dosa kita, refleksi batin, dan berseru kepadanya, maka Allah senantiasa menyediakan pengampunannya. Dia menghendaki Anda dan saya mensyukuri. Lalu, maka kalau di kelompok kita, ingat ya, setan itu suka mengukit-ukit kesalahan yang telah kita buat dan sudah kita bertobat. Jadi kalau ada orang tua atau anggota komunitas selalu ingat-ingat atau mengukit-ukit kesalahan kita, ya sama dengan setan itu loh. Itu coba kalau ibu-ibu itu, kalau suami salah sekali itu, walaupun sudah bertobat itu seumur hidup diingat tuh, sampai mati pun diungkit itu. Nah ini, padahal Allah itu cintanya sempurna bagi orang yang mau merefleksikan batin kita dan berseru. Itulah Allah, tujuan Allah datang untuk menyelamatkan. Ini, ingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini. Jadi persiapan kita untuk Natal, persiapan untuk menyambut Yesus, persiapan kelahiran Yesus, dari kelahiran baru Anda dan saya. Itu tahun baru, itu adalah kelahiran hidup baru kita. Gitu loh. Ya, yang sudah diampuni dosanya, oke lah, kita nyesel, tapi nggak usah dibawa kemana-mana lagi. Kita mulai melangkah baru sebagai anak Allah. Jadi Natal itu sebenarnya sama dengan tahun baru, yaitu kelahiran baru. Nah, jadi refleksi bertobat. Lalu gimana ini persiapannya? Satu, persiapan menyambut kedatangan Sang Emmanuel yang memberikan hidup baru bagi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita menjadi manusia yang baru adalah ini. Ingat, mari kita renungkan ini semuanya tentang lilin Advent. Anda tahu toh, ada 4 lilin itu tentang hidup kita juga. Satu, lilin harapan, atau disebut dengan lilin nabi. Kemudian lilin sukacita atau lilin Bethlehem. Lilin yang ketiga adalah lilin sukacita. Yang keempat, lilin kedamaian. Kalau kita tidak ada harapan lagi, kalau kita tidak ada cinta lagi, kalau kita tidak ada lagi sukacita dan ada damai, berarti yang salah bukan Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan, sang sumber pengharapan, sang sumber cinta, sang sumber sukacita dan damai. Karena kita memilih masuk dalam bisikan iblis yang menjauhkan kita dari Allah, maka perlu pertobatan. Ini. Maka ini kita beri keterangkan satu hal, satu-satu. Lilin atau harapan. Yesus datang ke dunia ingin menjadikan Anda dan saya manusia yang baru. Ini. Dan itu diramalkan Nabi Yesaya yang mengatakan apa? Bahwa Allah sekarang tinggal di gunungnya yang kudus, di mana semua orang ini dari PDK, Persatuan Doa Katolik, Maria Bunda Allah, datang berkerumun. Ini juga dari Hong Kong datang.
Untuk apa? Untuk melihat semua orang akan datang berkerumun di gunungnya yang kudus untuk melihat terangnya sehingga memperoleh hidup yang baru. Jadi kita jelas, kalau kita sekarang sudah melihat sinar kasih Tuhan di gunungnya yang kudus, kita pasti berusaha melihat kembali yaitu kehidupan kita. Mungkin pengharapan kita sudah mulai pudar, banyak COVID, banyak macam-macam yang terjadi yang menghancurkan kita. Ingat, Allah datang ke dunia memberikan pengharapan bagi orang-orang yang bertobat. Dia akan melihat sinar terang, punya semangat baru, punya pengharapan baru. Terang Tuhan disediakan, new life. Ini. Ingat yang dikatakan dalam Yesaya 2 ayat 23. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi jelas, kita merefleksikan pengharapan kita akan Tuhan. Udah tidak? Tetap percaya enggak? Kalau kita tetap percayakan Tuhan, kita akan datang ke gunungnya yang kudus. Kalau kita kurang berkenan pada Allah, datang ke pengakuan dosa, supaya mata kita, mata hati kita melihat sinar terang dan memperoleh hidup baru, semangat yang baru. Ini. Ingat, lalu bagaimana? Ini. Caranya bagaimana supaya kita dapat melihat terang baru? Tadi sudah dikatakan oleh Riana, Tuhan membentuk kita. Ini. Yang pertama-tama, ini. Waspada, berjaga-jagalah, dan waspadalah. Ini. Dengan godaan-godaan setan yang menghancurkan semangat hidup kita, yang menjauhkan kita dari Allah, berjaga-jaga. Dan dengan cara memeriksa batin dan bertobat. Pertobatan yang terjadi kalau kita tidak menyadari kesalahan kita. Dan kesalahan kita yang kita sadari tanpa pertobatan akan menjadi beban budak dosa. Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan kehidupan yang berdosa, untuk menjalani kehidupan baru bersama Dia. Sambutlah dengan sukacita. Ini. Yang kedua adalah lilin cinta. Maka selama 1 tahun ini kita refleksikan. Apakah kita sudah hidup dalam cinta Allah? Bukan. Pendek kata, dengan kelahiran Yesus nanti, dan tahun baru kita adalah cinta Tuhan hendaknya lahir dalam hati kita. Kita sebagai manusia yang mencintai, maka disebut adalah lilin Bethlehem. Karena cinta Allah mau menjadi manusia, Emmanuel lahir di Bethlehem, di kota yang kecil, di hati kita yang kecil. Lalu apa yang kita lakukan? Menyambut Yesus Sang Emmanuel dalam hidup kita dalam hati yang kecil adalah kesetiaan. Kesetiaan menantikan Tuhan dengan pertobatan. Orang yang menunggu itu susah betul. Itu loh. Apalagi kalau kita di sini menunggu tahun baru itu senang banget itu. Nanti ada namanya tunjangan ini, tunjangan itu, senang itu. Baju baru itu, wah luar biasa. Orang mulai rajin ke gereja bukan karena mau meniti batin dan bertobat,
tetapi sudah mulai memamerkan pakaian yang baru, tas yang baru itu. Nah, itu. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau ada tas baru pengennya ke gereja cepat-cepat itu. Tapi saya tahu ya itu tas yang saya nulis buku tentang memahami hati wanita, jadi saya tahu itu. Gitu. Di situ kalau lihat ibu-ibu kalau rajin banget kalau tasnya baru, Pak, bangun Pak, bukan hati yang baru. Maka saya sekarang pas musim hujan, saya bedakan mana yang pakai Louis Vuitton asli branded atau KW 123 itu. Kalau asli kan hujan langsung dimasukkan begini, tutup gini. Tapi kalau KW1 langsung ditutup nutup kepala. Nah, kita diajak mempunyai hati yang baru dengan terus setia bertobat. Zaman dulu, kalau malam kita ada namanya refleksi batin. Refleksi batin. Maka jangan ngaku dosa cukup hari Natal, mau Paskah baru ngaku dosa rame-rame. Setiap hari ada refleksi batin kita. Apakah ada kesalahan? Apakah kita menjauh dari cinta Tuhan enggak? Dan bertobat. Biarlah cinta Tuhan berkuasa atas diri kita. Pengampunannya terus berkarya dalam hidup kita. Ini. Seperti yang dikatakan, ini diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis berkata bagaimana? Dia di Matius 32. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita diajak untuk selalu bertobat, merefleksikan batin setiap saat. Yang keempat adalah sukacita. Sukacita digambarkan dengan apa? Lilin gembala. Karena yang mendapatkan kabar gembira tentang kelahiran Yesus pertama-tama adalah para gembala. Kenapa para gembala punya hati yang sederhana? Nah, dia punya hati yang sederhana. Nggak banyak dia tuh protes. Orang yang merefleksikan batin akan merasakan cinta Tuhan diperlukan satu kesederhanaan hati dan kerendahan hati. Kalau orang sudah sombong, ya nggak mungkin bisa merefleksikan batin. Ya aku berdosa ini karena apa? Disebabkan orang lain. Benar dong. Habis dia marah sama saya, habis suami saya selingkuh, saya ngamuk lah. Nah, jadi ada kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu orang yang sederhana, hadisnya yang senantiasa tergantung pada Tuhan. Hanya orang yang mendapatkan kabar sukacita mampu merefleksikan batinnya, kekurangannya ini. Nah, ada simbol para gembala. Maka ini ketika kita merefleksikan lilin gembala, gembala atau lilin sukacita, besok gaudete, ingat, pertobatan tidak pernah akan sia-sia. Ini. Kenapa? Emmanuel pasti akan semakin dekat, semakin berkuasa atas hati kita, dan kita diberi keselamatan Tuhan. Kalau kita sudah merefleksikan batin kita dan bertobat, mari merenungkan tentang pengharapan kita akan Tuhan. Ya toh, itu yang dinyatakan Nabi Yesaya. Kemudian yang kedua, tentang cinta Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya, yang kita tanggapi dengan pertobatan, pasti membawa sukacita. Ketika kita ada pengharapan, ada sukacita, ada cinta, dan kita tanggapi dengan pertobatan, yang ada adalah damai di dalam hati. Tadi saya katakan ketika saya menyimpan kesalahan saya, nabrak mau sepeda ayam tadi, selama bertahun-tahun saya menderita rasa salah itu. Dan yang rasanya itu salah, ketakutan dimanfaatkan pada orang lain. Coba kalau kita menyembunyikan rasa salah, dosa itu terutama apa bloknya itu? Karena apa? Karena dosa kita. Oh, saya itu ketakutan kalau orang senyum aja dulu, aduh takut jangan-jangan dia tahu lagi saya nabrak motor saya. Tuhan ingin menjadi kita orang-orang merdeka. Tapi dia lakukan dengan cara apa? Bertobat. Nah, kedamaian itu kita diingatkan akan apa? Maka disebut lilin malaikat. Kedamaian
diingatkan kita akan Allah yang Maha Tinggi, Allah sumber kehidupan kita, yang memberikan damai dalam hati kita, karena kita telah bertobat. Nah, ini. Maka, kuk atau beban yang menjauhkan kita dari damai adalah satu. Dosa yang nggak pernah kita refleksikan, kita pahami dengan cara merefleksikan batin kita yang nggak kita akui dan kita bertobat. Itulah dosa-dosa itu yang menjauhkan kita dari Allah dan juga dari sesama kita. Karena itu jelas dikatakan Yesaya 4 ayat 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas daunnya. Dan namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu Anda dan saya yang diberi pengampunan Tuhan, diberi kesempatan terus untuk bertobat melalui refleksi batin kita, maka Anda dan saya harus mensyukuri cinta Tuhan yang tidak menjauhkan kita, melempar kita dalam sampah karena kita berdosa, tapi Dia mampu mendaur ulang apa yang dikatakan menjadi sampah menjadi barang yang berharga. Coba bayangkan, sekarang kalau banyak orang buang sampah kan dihindarin, tapi banyak orang yang bisa daur ulang toh jadi barang-barang yang baik. Apalagi Tuhan, sebusuk apapun dosa kita, ketika kita tadi dikatakan oleh Suster Riana tadi, satu, mau dibentuk oleh Tuhan, walaupun sakit, itu, tapi satu, hasilnya pasti bagus. Dan Tuhan tidak mengingat dosa-dosa lagi. Maka kita harus mensyukurinya. Tapi mensyukurinya, maka dalam akhir-akhir tahun ini, terutama melalui menjelang Natal, itu harus diungkapkan dengan nyata. Ini, yang jelas ini. Ungkapannya apa? Hendaknya Anda dan saya menjadi saluran rahmat Allah, cinta Allah. Ini, pendek kata, Anda diberkati, diampuni untuk menjadi berkat. Dengan menjadi berkat, Anda akan mengalami damai. Saya ingat. Jadi, banyak orang itu kalau meninggalnya slow. Karena apa? Dia belum melayani, belum berbuat baik. Saya punya pengalaman banyak. Kenapa? Umat kadang-kadang ya, gimana ya tega sama Romo itu. Kalau minyak suci itu ya ke rumah sakit, ya datang itu ya mintanya pagi hari. Ya bisa aja jam 12, jam 1 malam itu. Mencari teman nggak bisa, Romo gitu. Mami saya itu sudah lama sakit, dokter katanya sudah harusnya tahu ke surga, kok tetap matanya melotot terus. Romo tolong di minyak suci jam 1 malam itu. Dan saya harus datang ke rumah sakit sendirian, dikira nggak takut sendirian di rumah situ. Nah, banyak yang saya alami. Suatu hari saya alami seperti itu. Dan saya kaget. Ibu itu secara dokter sudah meninggal. Tapi matanya masih melotot, tidak tenang. Saya bisik, Bu, ada apa, Bu? Dia jawab, saya belum berbuat baik, Romo. Matanya gitu tuh, langsung lihat itu. Tapi doa ampuni, anak cucu ibu yang sudah melanjutkan. Benar tuh, sudah berbuat baik. Aduh, terima kasih. Matanya langsung tutup meninggal. Nah, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita tuh berbuat baik jadi berkat ya. Kalau nggak ada uang ya jangan dipaksakan. Nanti pinjam di ojol lagi dari masalah. Ya kalau ada berbagi. Kalau nggak ada, telepon saja ulang tahun itu juga berbuat baik.
saya lakukan setiap hari saya 2 jam menelpon orang yang ulang tahun. Ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Umat saya dan yang saya kenal. Itu sudah menyenangkan, berbuat baik. Kalau nggak bisa lagi, ya kita bisa bawa dalam doa. Itu. Ini saya sharingkan saja. Ini. Ingat, jadi kalau kita bisa lakukan berkat, diberkati jadi berkat, dan kita mengalami damai, orang mengalami damai, itulah keselamatan dirasakan banyak orang. Saya ingat ini, peristiwa suatu hari ini. Bapak ini adalah yang nggak punya siapa-siapa, ditinggalkan, dibaringkan di bawah, ternyata tangannya itu sudah digigit tikus. Saya ajak berapa umat, tentara, ya kita cari tempat yang layak. Lama saya nggak nengok, pada waktu itu saya ajak, yuk kita nengok bapak itu. Ternyata bapak itu gelisah. Ketika kami datang, dia senang, kita pegang terus, dia pegang tangan kami. Kemudian dia senang, tenang, kita pulang. Nggak sampai 30 menit dia meninggal. Saya yakin dia meninggal dalam keselamatan karena mengalami cinta. Itu. Nah, ini. Ini adalah, jadi di tempat kami, banyak orang-orang itu, ya berada di bawah kemiskinan ya. Bukan salah mereka. Karena nggak ada kesempatan. Dan banyak orang yang mengatakan gini, orang-orang seperti ini jangan dikasih ikan, kasih pancing. Itu ada menghina. Dikasih pancing tapi nggak ada ikan untuk dipancing. Ya, itu persoalannya. Nah, kemudian ya yuk kita sekarang bersama-sama. Ternyata ketika kita menjadi inisiator, itu banyak orang bersama-sama ingin membantu. Mari kita berternak. Rajinnya luar biasa. Akhirnya berkembanglah ternak. Dan mereka bahagia. Gak ada lagi demo-demo. Katanya kok itu. Wah, sekarang nggak mau demo, Romo. Kenapa? Saya maunya ngurus saja pekerjaan. Seneng, hati bahagia. Sekarang ya kami lakukan mulai ada ternak. Kelompok ternak kambing, ternak sapi, ternak bebek, menyenangkan. Dan mereka maju, senang sekali. Walaupun nggak dapat apa-apa. Kemudian yang lucu lagi, semua tanaman itu mati. Saya pikir kenapa mereka malas itu nggak malas. Ternyata nggak mampu beli pupuk. Saya bilang, yuk cari pupuk sekarang. Kalau semua yang di desa ini memakainya, dalam waktu singkat sudah menjadi hijau. Anda dan saya bisa datang nanti, mulai menghijau. Jadi mereka bisa hidup, sudah ada pengharapan, merasakan cinta, sukacita, dan damai. Nah, inilah namanya damai dari suatu pertobatan. Nih, sapinya. Sapi ini ganteng-ganteng toh. Nah, ini saya juga senang dengan sapi. Ini lihat ini. Rajin dengan sawah. Dalam waktu singkat sudah mulai menghijau. Ini. Kambingnya juga ganteng milik mereka. Ini sudah mulai melahirkan. Bebek juga ada berkembang dengan baik. Nah, pendek kata, Anda dan saya melalui refleksi, khususnya menjelang tahun baru dan Natal, yaitu pertobatan, supaya tumbuh dalam pengharapan, cinta, sukacita dan damai ini. Wah, keren ini. Ini harus pakai tank ini, mobilnya mobil tank ini, ya. Wah, ya inilah itu. Yang berperang adalah Riana. Ini, ya. Kesatuannya apa? Senjatanya, turunnya adalah kasih. Ini apa namanya? Kesatuannya apa? Bidika Maria Bunda Allah itu. Komandannya siapa? Yesus Kristus itu tuh. Tugasnya apa? Menembak musuh. Tembak dengan cinta, maka problem yang paling besar yaitu dosa dikalahkan. Maka sekarang mulailah berbuat baik, mumpung masih ada kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Nah, ini.
Akhirnya apa ini? Akhirnya sudah bertobat, refleksi, penuh dengan pengharapan, cinta, damai, sukacita yang dihasilkan dengan refleksi dan pertobatan. Akhirnya suami istri ini dimahkotai dengan kemuliaan. Keren, Tori, kamu ada mahkota baru nih. Nah, karena itu ini, Yesus mengatakan apa? Keren tuh. PDK Maria Bunda Allah, kalian luar biasa, kata dia. Wah, karena mau bertobat, refleksi, mengalami cinta Tuhan, maka Kris tersenyum bahagia. Dan ini yang setia ikut PDKK, PDK Maria Bunda Allah, namanya Budi dan Me, tersenyum sukacita. Maka Tuhan mengatakan, karena kau sudah mulai mengenal mengerti cintaku melalui pertobatan, maka Tuhan mengatakan, ayo kita selfie saja. Maka muncullah ini. Luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan kalau ingin bertanya. Saya tadi buat itu sampai jam 3 pagi. Wah, aktif banget Romo. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah dimahkotai. Itu tujuan kita, supaya kita satu hari nanti bisa menikmati mahkota di surga. Mahkota kemuliaan itu tujuan hidup kita. Betul. Nah, maka perlulah kita pengharapan, perlulah kita cinta, tumbuh dalam cinta, perlu sukacita dan damai melalui apa? Menghayati cinta Allah, dan kita ingin selalu menyerupai Dia, ingin dibentuk, dan dengan rendah hati mau merefleksikan kekurangan kita, rendah hati Tuhan, aku bertobat dan ampuni aku. Nah itu. Ya, terima kasih. Teman-teman ada yang mau bertanya sama Romo tentang Silakan yang ingin bertanya. Batin, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan unmute. Romo. Ya, Bu Ratna, silakan. Romo mau tanya, tadi kan ada gambar cook ya, Romo. Nah, aku mau tanya, cook itu apakah sama dengan salib atau cook itu penjelasannya gimana, Mo? Jadi cook itu gini. Perikola cook yang kupasang. Jadi ginilah. Cook itu dia mengatakan barang siapa mengikuti aku, ya toh, hendaknya engkau memikul salibnya. Bukan salib Yesus, gak kuatlah kalian salib Yesus. Salib kita sendiri lah. Contoh, kita tetap sabar dalam penderitaan karena mempertahankan iman. Itu juga nggak mudah, gitu loh. Tapi kalau cook ya, cook dosa lain lagi. Kalau cook rahmat, kalau cook dosa itu dari salami tadi. Merasa bersalah karena nggak mengakui dosanya, kesalahannya, terbeban dengan perasaan bersalah. Itu luar biasa menderitanya. Tapi yang dimaksud oleh Yesus juga, cook yang dipasang itu adalah cook rahmat, itu loh. Cook rahmat. Ketika ada dan saya dengan setia mengalami kasih Allah, setia menanggung hidup yang penuh dengan sulit, dengan pengharapan, akhirnya apa? Tuhan akan berikan kelegaan. Gitu. Karena dia nggak akan pernah meninggalkan. Kul yang kupasang itu ringan. Kenapa? Yesus juga memikul salibnya. Memikul kita. Bukan sembarang salib ya. Oh ya, aku menderita. Kenapa? Dikebukin oleh suaminya. Menderita sekali. No. Dia menderita di salib ya. Bukan. Dikebukin kenapa? Karena selingkuh, ngabiskan duit, nggak jelas untuk taruhan gula ya. Itu namanya bukan kul lah. Jadi itu karena kita mengambil resiko. Contoh, banyak orang tahu, aduh Tuhan, saya terpaksa harus putus pacar karena saya tidak mau pindah agama. Itu adalah satu namanya cook yang di Tuhan masukkan dengan salib. Tetapi kalau itu salib, ingat satu, kalau ikut pelajaran Yesus, tidak pernah ada kemuliaan tanpa salib. Dia ada kemuliaan dan tidak ada kebangkitan tanpa salib dan tidak ada kemuliaan tanpa derita di dalam Tuhan. Ya Ratna? Ratna, oke? Ya, makasih, Mo. Ada lagi yang lain yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Jangan malu-malu, mumpung kita ada kesempatan untuk bertanya. Sebelum bertanya itu mesti dibayar. Baik,
Kalau belum ada yang mau bertanya, saya mau bertanya Romo. Romo, terus apa namanya? Banyak kita yang sulit Romo untuk bikin refleksi batin. Dan banyak orang yang em, saya temani dan mereka sampai kadang bertanya, saya salah apa? Saya salah apa? Bahkan sampai akhir kehidupan juga mereka nggak bisa untuk refleksi batin Romo, karena mereka nggak tahu mereka salah apa. Terus gimana cara kita untuk membantu orang-orang seperti itu, Romo? Terima kasih. Sebenarnya melalui PDKK ini kan kita juga berbuah roh lah ya. Buah roh itu nampak sekali dengan hati kita ya. Oke lah yang Galatia 5 ayat 22-23 panjang sekali. Itu di Kolose 3 ayat 12 saja. Kamu yang telah dipanggilnya, dipilihnya, dikuduskan, hendaknya memakai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, masalahnya apa? Kadang-kadang kita nggak mengakui kesalahan apa? Kita malu sendiri dengan kesalahan itu. Dan itu bisikan setan itu mengatakan gini, wah dosamu udah banyak lah. Oh kamu nggak salah lah ini. Oh, atau bilang dosamu udah nggak bisa diampuni. Kita menjauhkan dari pengampunan Allah gitu loh. Yang pertama-tama ya punya kerendahan hati. Mau dipaksa apapun kalau orang nggak ada kerendahan hati, tidak mau menyadari, bahkan malu dengan kesalahannya, gitu, yang nggak diampuni ya itu mau apa. Tapi yang penting satu kita beritahu bahwa kita mengampuni, merefleksi bukan berarti kita ini lemah atau terpuruk, tapi justru kita akan mengalami cinta Tuhan. Ingat, ketika kita ini, kita sadarkan tentang kerahiman Tuhan. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Artinya apa? Ya, itu kalau setan mengatakan gini loh, menunjukkan semua kesalahan kita, dan kita terus-menerus hanya lihat kesalahan, akhirnya mengatakan, salah ya sudahlah. Itu satu. Maka kita mengatakan, ya terima kasih setan telah ingatin aku, saya semakin menyadari dan mensyukuri kerahiman Allah. Gitu loh. Itu. Jadi kalau ada dosa, kesalahan, jangan dipikir tentang neraka aja, dipikir tentang kerahiman Tuhan, cinta Allah. Mengapa orang yang tidak bisa refleksi? Ingat, kalau dosa itu dosa pokok. Anda tahu, salah satunya ada kesombongan. Adanya kesombongan. Gitu. Kalau ada kesombongan sulit sekali. Semua dosa dari kesombongan. Itu tuh kesombongan, Adam dan Hawa ingin menyamai Tuhan, yaitu lupakan kelemahannya. Maka disadarkan juga didoakan lah gitu. Tidak hanya umat Romo juga banyak lah gitu. Oke. Doa itu luar biasa, Tuhan berikanlah umatmu kerendahan hati biar dapat mengakui kelemahannya dan juga mensyukuri, mempercayai, mensyukuri kerahimannya. Jadi refleksi batin, periksa batin, tak pernah dipisahkan dengan harapan akan kerahiman Allah. Itu. Baik Romo, terima kasih Romo. Karena banyak kita yang kadang-kadang selagi ngaku dosa aja, kita kemarin tuh ada ibadat tobat di gereja, dan waktu pas ibadat tobat, Romonya udah wanti-wanti. Tolong ya, mengaku dosa, to the point aja. 1, 2, 3, 4, 5 dosa kita. Tolong jangan melaporkan dosa orang lain. Karena kita punya kecenderungan lebih gampang untuk melihat dosa orang lain dibandingkan melihat ke dalam. Jadi kecenderungan kita manusia lebih gampang untuk melihat selumbar di mata tetangga, tetapi tidak bisa melihat balok di mata kita sendiri. Tuh, jadi untuk yang seperti begitu Romo, ya Romo tadi pasti udah jawab tentang kita harus rendah hati. Dan pastinya itu proses Romo, karena memang nggak semua orang bisa menyadari kalau dia tuh tinggi hati Romo. Tuh loh, banyak hal yang kadang-kadang tuh kita suka nggak sadar kalau kita tuh ternyata sombong.
Jadi itu memang persoalan itu gini loh. Dia tidak tahu betapa indahnya kalau kita ini mau rendah hati, mau yang saya alami tadi, itu mengakui kesalahannya dan mempercayai kerahiman Tuhan. Itu lega sekali. Ya, kalau kita sombong, kalau kita nggak mau kesalahan, mungkin kita tenang-tenang aja, jadi omongan orang juga. Gitu. Nah, bukan persoalan apa ya, bukannya persoalan melihat orang, ya memang benar lah, gampang melihat kesalahan orang ya. Tapi juga ini, apa ya, yang celakanya lagi menghadap dosa itu biasa-biasa aja, bukan manusia, jatuh sudah biasa ya. Itu yang jadi bagi kita adalah dipilih Allah bukan yang biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Pengakuan dosa bukan membuat kita merendahkan diri lah, bukan merendahkan apa, direndahkan, tapi justru kita ditinggikan karena menerima pengampunan dosa. Ingat, Tuhan mengatakan, jadilah engkau sempurna di Bapa yang sempurna. Kita berjuang jadi sempurna, tapi juga Tuhan tahu bahwa kita dari daging dan akan gagal. Tapi Tuhan menghargai perjuangan kita, bukan hasilnya. Ini loh. Nah, ini. Dan pengakuan dosa kan malu ya. Malu. Coba kalau kita lihat tuh, pengakuan dosa itu sudah siap mengaku dosa semua. Sampai pintu gerbang situ, langsung kakinya mulai gemetar. Kemudian dosanya padat lagi. Dosa yang dilakukan sejak lahir sampai sekarang ya sama itu terus. Itu. Nah itu. Tapi kalau kita mau mengaku dosa, ini Riana, kalau orang sebenarnya kalau mau bertobat itu, tidak berarti tidak akan pernah gagal lagi. Tapi rahmat Allah juga dicurahkan. Itu dalam Roh-Roh yang paling bagus. Nah, itu. Orang yang datang ke Roh-Roh itu orang yang mau dibentuk. Orang yang datang sekarang ini ada orang yang mau dibentuk. Dan rendah hati. Kalau enggak, ngapain dengar gitu. Gitu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Saya mau sedikit komen, Romo. Kalau buat saya pribadi, kalau sering berdoa, baca firman, buat saya lebih sensitif. Kalau saya sedikit salah tuh langsung saya sensitif kalau saya salah gitu loh. Jadi buat saya mesti rasanya buat saya kalau rajin berdoa. Jadi tahulah kesalahan kita tuh kali gitu loh. Sedikit salah langsung sensitif benar, oh saya salah ini gitu. Saya kurang Ya, suaranya agak oke. bangun. Peggy tadi cerita tentang kalau kita sering berdoa, baca kitab suci, kita menjadi lebih sensitif terhadap dosa-dosa kita, Romo. Lebih peka. Jadi kita tahu, oh iya kita salah nih. Cepat-cepat minta maaf atau cepat-cepat kita kembali. Ya, kalau kita jauh dari kehidupan doa, jauh dari firman Tuhan, itu semakin lama kehidupan kita jadi semakin tumpul. Kita punya hati nurani semakin tumpul dan semakin nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena terus terang Romo, di Amerika terutama ya, saya nggak tahu di Indonesia, tapi di Amerika itu udah nggak jelas Romo yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi banyak sekali orang-orang yang udah nggak tahu yang benar itu kebenaran menurut siapa. Jadi media massa udah membalik-balikan segala sesuatu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang semua jadi pada bingung. Apalagi kalau buat mereka-mereka yang tidak pernah ke gereja boro-boro firman Tuhan. Banyak sekali orang Katolik yang dulu sebelum pandemi masih rajin ke gereja. Setelah mulai pandemi, mereka misa online. Setelah selesai pandemi, nggak mau balik lagi ke gereja karena udah keenakan misa online. Bahkan kegiatan rohani apapun mereka udah nggak mau ikut lagi. Jadi begitu banyak teman-teman kita yang pada hilang arah saat ini. Jadi udah nggak tahu lagi kebenaran yang mana. Gitu loh Romo. Ya, Jadi, itu bagus. Terus. Jadi alangkah pentingnya, tadi suami saya bilang alangkah pentingnya kalau kita selalu hidup dalam doa yang rutin, relasi pribadi dengan Tuhan, dan membaca firman Tuhan.
Karena setelah kita beneran membaca firman Tuhan dan kita ikut acara pendalaman Alkitab, hidup kita berubah. Karena kita jadi lebih tahu, oh iya ya, Tuhan maunya begini. Oh kita selama ini kok begini ya. Jadi kita punya kerinduan untuk belajar dan terus belajar firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjain nih. Jadi kehidupan kita semakin lama semakin berubah karena ada pegangan gitu loh, Mo. Itu aja, Mo. Jadi gini, doa juga akan dibentuk ya. Cuma melalui beberapa kegiatan itu bagus. Hidup mendasar dari orang Katolik memang harus ada doa gitu loh. Tapi bukan sekedar doa saja gitu loh. Kita baca firman juga, kalau tidak ada iman ya angin lalu itu. Coba tanya orang Katolik itu, baca firman Tuhan, ingat nggak? Bacaan pertama nggak akan ingat itu. Itu orang Katolik paling enak loh, bacanya kitab suci seminggu sekali pun dibacakan lagi. Nah, itu nanti akhirnya tahunya ada satu firman Tuhan terus demikianlah sabda Tuhan itu saja sampai apa. Nah, sebenarnya membaca firman Tuhan doa harus dengan iman. Kalau tidak dengan iman ya sama saja. Ingat loh, banyak sekali orang yang kelihatannya rohani, baca, ikut mana-mana. Wow, tapi di luar tukang nipu juga banyak. Nah, tapi sebenarnya dengan doa dan firman yang terus-menerus, itu saya salah satunya yang paling bagus itu ikut Emmaus Journey. Di Amerika itu banyak itu. Saya sedang mendalami MEJ itu. Itu bagus sekali itu. Di mana doa dan firman itu ziarah, rekreasi bersama dengan Tuhan. Ziarah bukan hanya ke Lourdes, tapi ziarah berjalan bersama Yesus ke surga, melihat firman-firmannya. Itu loh. Itu loh. Jadi doa, firman itu tujuannya satu apa? Mengenal Tuhan secara pribadi. Banyak pelayan Tuhan itu mungkin tahu firman Tuhan, tapi nggak mengenal dia secara pribadi. Akhirnya apa tantangannya? Nanti besok kan maksudnya itu bagus. Roh Kudus tidak kelihatan bekerja. Roh Kudus itu menyatukan. Tapi kalau tidak Roh Kudus bukan damai lagi. Nah, banyak doa. Doa ya, tapi kalau tidak dengan iman tidak mengenal Tuhan secara pribadi, ya akhirnya sia-sia. Banyak pelayan Tuhan itu doa iya, tapi nggak mengenal Tuhan. Itu apa? Karena pelayan itu bagus satu, mencari pujian akhirnya. Itu bahayanya. Kalau nggak dipuji, langsung meninggalkan pelayanan. Live group itu kebanyakan itu. Yang kedua, dia merasa paling lama, paling bisa, paling pintar. Kalau ada kritikan sedikit, langsung panas kupingnya. Yang ketiga, membangun dinasti dalam pelayanan, bukan dinasti, nggak mau diganti. Kalaupun mau diganti, itu apa? Dicari orang-orang yang mendukungnya. Nah ini, tapi kalau kita itu mengenal Tuhan secara pribadi, nggak mungkin bisa diterangkan secara teologi, tapi dia bertumbuh, merasa bersyukur, ingin jadi semakin serupa dengan Tuhan. Tapi tidak ada salahnya dengan doa terus-menerus dan baca firman Tuhan, seorang mandi akan merasa segar dan tetap terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu aja. Saya melakukan banyak hal seperti itu, saya menemukan Tuhan lah. Kalau enggak, ngapain saya ngurusin kambing sama orang, ngurusin sapi, kena kotoran, sapi, bangun ini, bangun itu. Ya. Dan ingat, orang yang melayani Tuhan, punya pengalaman akan Tuhan secara pribadi. Dia ingin selalu menyenangkan Tuhan. Ini. Hatinya ingin dibentuk oleh Tuhan. Bahkan melayani itu bukan karena sekedar melayani. Karena ini sekedar melayani jadi beban. Karena apa? Melayani berbuat baik apapun yang kita lakukan. Lebih banyak kritikan daripada pujian. Tapi kita harus mawas diri dan harus mau memanggul salib. Yang ditanya Ratna seperti itu tadi. Oke. Terima kasih, Romo. Apa namanya? Silvi mau bertanya sama Romo? Silvi mau nanya sama Romo atau? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi,
Terima kasih Romo untuk waktunya bersama-sama dengan kita untuk refleksi akhir tahun ini. Ya, betul Romo, apa yang Romo bilang. Tugas kita yang terakhir adalah tujuan kita adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat semua apa yang kita kerjakan setiap hari. Dan apa yang Tuhan mau adalah benar-benar pemberian diri kita kepada sesama dan kepada Dia. Dan memberi yang terbaik. Dan oke, baik. Saya akan share screen sebentar, Romo. Saya akan share screen. Oke, kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk Romo Felix dan karya Romo bersama-sama dengan Amin. orang-orang di sana. Ya, kita mau membantu Romo dan karya ministrinya Romo bersama-sama dengan umat di sana yang lagi piara kambing, piara sapi, dan yang lain-lain memperbaiki kehidupan mereka. Jadi kita, bagi teman-teman yang di Amerika, silahkan boleh Zelle ke saya di 650-580-3488. Dan untuk teman-teman yang di Indonesia, silahkan ditransfer ke Yosi Santoso, BCA Cabang Semarang, dengan account number 18222222077. Dan tolong bukti transfernya dikirim ke WA ke saya. 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan kepada kita akan berikan untuk ministry Romo Felix. Dan terima kasih atas kebaikan hati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya kasih kesempatan sebentar. Dan terima kasih untuk kebersamaan bersama-sama dengan kita sepanjang tahun 2022. Begitu banyak pengalaman iman, begitu banyak kesaksian, dan begitu banyak pembicara-pembicara baik yang boleh kita undang dan bersedia untuk kita undang. Dan terima kasih Romo. Romo tahun ini 3 kali beracara dengan kita. Terima kasih untuk waktunya bersama-sama dengan Amin. kita. Jangan bosan, Mo. Dan Tenang saya. Dan sampai berjumpa di tahun depan, tanggal 6 Januari waktu Amerika atau tanggal 7 Januari waktu Indonesia, bersama-sama dengan Monsinyur Antonius Antonius Subianto, OSC Uskup Bandung, dengan tema Serenity, berjuang dan berpasrah. Jadi kita akan mengupas dalam tentang Serenity. Kalau teman-teman tahu tentang Serenity Prayer, kita akan membahas tentang itu. Dan akan menjadi perenungan bagus untuk awal tahun kita nanti. Dan sebelum kita akhiri acara kita, saya mau mengajak teman-teman untuk bernyanyi bersama. Nah, ini pas banget nggak Romo lagunya? Ya, kita mau menyenangkan Dia. Karena tugas kita adalah mau membesarkan kerajaan Dia dan mau menyenangkan Dia, menjadi kudus, sehingga kita boleh berkenan kepadanya. Mari kita bersama-sama menyanyi dari tempat masing-masing. Kita akan bernyanyi bersama sebentar. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Bentuklah hingga kudus selalu. Ajar aku menyenangkanmu,
menyenangkan kenanganmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan kenanganmu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu, Tuhan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu, Tuhan. Dan kami persembahkan, Tuhan, kehidupan kami kepada-Mu. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Bentuklah indah hidupku. Ajak aku menyenangkan, menyenangkan, kenangan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, kenangan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih sudah bernyanyi bersama-sama. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, kita mohon doa dan berkat dari Romo. Silakan Romo, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Mei yang tadi kata gambar di situ tuh di message. Nah, gitu saya susahnya kenapa? Karena terlalu banyak. Memang nggak usah yang kecil-kecil itu ya Tuhan ampunilah pada waktu misa kudus. Cari sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, yang sudah menjadi dosa yang mengikat kita. Gitu. Yang kecil itu bisa menjadi berat kalau itu mengikat kita, gitu loh. Yang terutama itu ya dosa itu sebenarnya ada 7 dosa pokok. Yang satu itu tentang kesombongan, yaitu yang tentang yang kedua tentang keserakahan, 3 iri hati, 4 tentang seksual, nonton video-video porno, kemalasan, gereja juga sama lah gitu, kemarahan dan kerakusan. Tapi cari yang benar-benar mengikat saya dan saya ingin bertobat gitu ya, itu aja. Nah, kita mau berdoa ya. Terima kasih tadi atas persembahan kasih, itu pasti jadi banyak berguna, tambah kambing bebek itu. Terima kasih banyak. Nanti banyak orang semakin sejahtera, itulah salah satu tugas kita, mau kabar sukacita bagi banyak orang. Ya Bapa, kami datang kepadamu untuk mohon berkat-Mu Tuhan. Biarkan jiwa kami dipenuhi dengan kerendahan hati. Kami ingin mengalami kerahiman-Mu, cinta-Mu yang besar Tuhan. Biarkan segala kelemahan kami Tuhan membawa kami pada satu ucapan syukur atas kebaikan-Mu dan juga pengampunan-Mu. Biarkan Tuhan kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Kau sembuhkan. Terutama kami ingin Tuhan, ingin selalu bersandar menyerupai Engkau Tuhan. Biarkan Engkau bahagia melihat hati kami yang berjuang untuk menjadi sempurna. Biarkan Tuhan segala persoalan kami Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang maha rahim. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau
di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlukan Tuhan menjamah hatiku. Ku perlukan Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Bila kami ada masalah Tuhan, bantulah kami Tuhan untuk mengangkatnya. Bila kami jatuh dalam dosa Tuhan, bantulah kami untuk membangkitkan kami lagi Tuhan. Bila persoalan kami begitu berat Tuhan, datanglah dan ringankanlah kami. Jikalau sakit penyakit menjerat hidup kami Tuhan, kuasa pemulihan-Mu terjadi. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Dan berkati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami dengan berkat-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Amin. semuanya. Terima kasih Romo Felix, terima kasih Terima teman-teman kasih semua. Romo. Ya. Ya, terima Jangan lupa kasih. mahkotanya dibawa pulang ya, Ri. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mahkota dibawa Romo. pulang. Terima kasih teman-teman. Ya, mahkota dibawa pulang Romo. Terima kasih Romo, salam sehat. Kaget ya, Ya, ada terima mahkotanya tadi ya. Muriana dan Ya, Rita. sampai Ya. ketemu lagi nanti tahun depan ya. Oke, thank you. Dadah. Terima Tuhan kasih berkati. Romo. Tuhan berkati. Mari, mari. Merry Christmas, Berkah Happy New dari. Thank you, Mo. Year. Ya, Jaga kesehatan, Mo. masih. Yo, Tuhan Saya duluan ya. Ya. Ya.